Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 3 Asa Channel. Apa kabar Sobat 3 Asa? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Video kali ini kita akan berbagi informasi tentang Pariaman. Apa saja fakta menarik tentang Pariaman? Berikut informasinya. Dulunya bernama Kabupaten Samudra. Dilansir dari infosumber.net, dahulu sebelum ada Provinsi Sumatera Barat yang kita kenal sekarang, ada provinsi yang namanya Sumatera Tengah. Dan di Sumatera Tengah ada 11 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Samudra dengan ibu kotanya Pariaman. Wilayah Kabupaten Samudra ini sangat luas, bahkan meliputi Nagari-Nagari Tiku, Sasak, dan Katiagan, sampai ke Air Bangis. Bahkan kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bayur, Seberang Padang, dan Pantai Air Manis termasuk wilayah Kabupaten Samudra ini. Jadi wilayahnya memang sangat luas, wajar ada ungkapan Piaman Laweh atau Pariaman luas. Kabupaten Padang Pariaman kemudian dibentuk dengan undang-undang, di mana Provinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi 14 kabupaten, di mana salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman. Wilayah-wilayah Padang Pariaman kemudian dikurangi, Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bayur, Seberang Padang, dan Pantai Air Manis masuk ke Kota Padang. Tapi meskipun wilayah-wilayahnya dikurangi, tetap saja Kabupaten Padang Pariaman masih sangat luas. Bahkan Mentawai pun masih masuk ke dalam wilayahnya. Dan pengurangan ini tidak berhenti sampai di sini, masih berlanjut seiring adanya pemekaran wilayah. Melahirkan 2 kabupaten atau kota baru. Pengurangan wilayah Pariaman berlanjut melahirkan 2 kabupaten atau kota baru, yaitu Kota Pariaman yang merupakan hasil pemekaran wilayah dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena Kota Pariaman yang dulu menjadi ibu kota Padang Pariaman, kini telah berdiri sendiri, maka ibu kota kabupaten dipindahkan ke Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung. Jadi Pariaman sekarang ada 2, yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Jadi kalau sekarang ada yang menyebutkan asal dari Pariaman, pasti pertanyaan selanjutnya adalah kabupaten atau kota. Asal-usul nama Pariaman. Banyak teori tentang asal-usul nama Pariaman, tapi yang paling mendekati adalah kata Bari aman. Kata Bari berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah daratan atau tanah. Bari aman berarti adalah tanah yang aman atau daratan yang aman. Tabui bukan kebudayaan asli Pariaman. Jika ingat Pariaman, salah satu yang terbayang adalah Festival Tabui. Acara ini merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat Pariaman yang sudah ada sejak 826 sampai 1828 Masehi di Pariaman. Apakah itu Festival Tabui? Tabui merupakan bagian dari peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Sejarah mencatat Husain beserta keluarganya wafat dalam perang di Padang Karbala. Tabui sendiri diambil dari bahasa Arab tabut yang bermakna peti kayu. Nama tersebut mengacu pada legenda tentang kemunculan makhluk berwujud kuda, bersayap, dan berkepala manusia yang disebut buruk. Legenda tersebut mengisahkan bahwa setelah wafatnya sang cucu Nabi, kotak kayu berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh buruk. Berdasarkan legenda inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat tirion dari buruk yang sedang mengusung tabut di punggungnya. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya Festival Tabui bukanlah kebudayaan asli Pariaman? Pariaman merupakan daerah pesisir dan disinilah banyak pedagang-pedagang dari berbagai belahan dunia singgah. Karena itulah, maka terjadilah alkulturasi budaya lokal dengan budaya baru yang dibawa oleh pedagang. Konon, budaya Tabui dibawa oleh orang-orang India penganut Syiah, tapi di Pariaman hingga saat ini tidak ada orang Syiah. Jadi, pada tahun 1910, muncul kesepakatan antar nagari untuk menyesuaikan perayaan Tabui dengan adat istiadat Minangkabau, sehingga berkembang menjadi seperti yang ada pada saat ini.
Dan sejak 1982, Tabui dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata ke Pariaman dan menjadi event tahunan. Tabui sempat ditiadakan. Meskipun sudah ada sejak lama, Festival Tabui mengalami pasang surut. Pada tahun 1950 hingga 1965, Tabui mengalami penurunan nilai-nilai kesakralan dan pelaksanaannya tidak lagi sama dengan Tabui pada awal mulanya. Hal ini terjadi karena Festival Tabui mampu mendatangkan massa dalam jumlah besar. Acara ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik seperti acara kampanye, maka itu pelaksanaan Tabui sempat dihentikan. Sampai pada tahun 1980, Festival Tabui tidak pernah lagi dilaksanakan. Baru kemudian tahun 1981, Festival Tabui kembali dihidupkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan tetap ada hingga saat ini. Baik Sobat 3 Asa, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.